Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat khutbah yang dirahmati Allah, berbicara tentang kepahlawanan adalah berbicara tentang ajaran Islam. Kenapa? Karena Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, juga Islam sebagai agama yang sempurna, syamilun wa mutakamil, maka menuntut setiap individu, setiap penganutnya untuk menjadi pribadi yang terbaik. Maka pribadi yang terbaik inilah yang disebut pahlawan. Karena pahlawan adalah manusia yang terbaik, manusia yang unggul, manusia yang lebih dari yang lainnya. Apakah dia menjadi pahlawan untuk dirinya sendiri, pahlawan menjadi dari keluarganya, pahlawan untuk masyarakat, atau pahlawan untuk bangsa, negara, ataupun agamanya. Berbicara tentang kepahlawanan di dalam ajaran Islam, itu bukan hanya teori. Bahkan sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama. Bagaimana tidak mereka dengan semangat kepahlawanannya mampu menyebarkan ajaran Islam hingga ke pelosok-pelosok daerah terpencil. Termasuk kita di Indonesia ini adalah sebagai buah dari kepahlawanan para sahabat, para ulama yang berupaya semaksimal mungkin menyebarkan ajaran agama ini ke seluruh dunia. Maka pahlawan sebenarnya dalam ajaran Islam identik dengan da'i, identik dengan mubalik, identik dengan kiai, ajengan, para ulama. Karena mereka sesungguhnya adalah pahlawan sejati, pahlawan yang rela mengorbankan waktunya, rela mengorbankan hartanya, rela mengorbankan segala apa yang dimilikinya untuk kejayaan Islam wal muslimin. Maka mereka adalah pahlawan pada dasarnya. Maka dengan demikian semua orang yang dia mampu dan telah bisa memberikan sesuatu apa yang dimilikinya, itu sejatinya adalah pahlawan. Seperti para guru. Guru adalah pahlawan. Kenapa? Karena mereka telah menginfakkan waktunya, telah menginfakkan ilmunya, telah menginfakkan mungkin bahkan tenaganya dan hartanya agar dia bisa menyebarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak didiknya. Maka para guru juga adalah pahlawan. Apalagi para pejuang, para mujahid. Mereka adalah juga pahlawan ya bagi agama, bagi negaranya. Kenapa tidak mereka disebut pahlawan? Apalagi mereka adalah yang telah rela mengorbankan sesuatu yang dimilikinya. Mereka telah menafkahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu kehidupan itu sendiri. Maka kehidupan dia serahkan kepada agamanya, kepada negaranya, maka ini adalah pahlawan sejatinya tentunya. Maka sahabat kedua yang dirahmati Allah, oleh karena itu Islam mengajarkan kepada setiap individunya untuk bagaimana dia bisa bermanfaat buat yang lainnya. Bahkan Rasul sendiri mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kata Rasul, adalah orang yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Jadi sebaik-baik orang adalah orang yang bisa mampu memberikan manfaat, memberikan nilai positif bagi orang lainnya. Ini adalah definisi lain daripada yang namanya pahlawan. Karena pahlawan adalah seseorang yang mampu memberikan nilai-nilai positif, bahkan dia telah mencontohkan, memberikan segala apa yang dimilikinya demi terciptanya tujuan yang diinginkannya, yaitu negara misalnya atau agama. Maka disinilah urgensi ajaran Islam agar bisa tersebar kepada seluruh pelosok ya, dan juga bisa diyakini, bisa dirasakan kemanfaatannya bagi seluruh alam sebagai rahmatan lil alamin, yaitu dengan melalui para pahlawan-pahlawan. Kita ingat misalnya bagaimana para pahlawan telah berjuang secara maksimal
baik secara individu ataupun juga secara jamaah, secara kelompok masyarakat. Mereka telah mengajak untuk menjadi pahlawan-pahlawan bagi negara dan agamanya. Contoh pahlawan sejak zaman Rasul adalah tentu Rasulullah SAW itu sendiri. Sebagai qudwah hasanah kita, sebagai contoh yang terbaik kita. Bagaimana beliau telah mengorbankan semua kesenangan hidupnya, hartanya, waktunya, segala sesuatunya, usahanya adalah demi kita kaum muslimin, demi umat manusia secara keseluruhan. Beliau adalah pahlawan sejati. Beliau adalah contoh panutan pahlawan bagi seluruh alam semesta ini. Yang kedua, contoh pahlawan adalah para sahabat tentunya. Mereka juga yang telah berjibaku, telah bersama-sama Rasulullah SAW. Mereka telah menginfakkan semua waktunya, semua kehidupannya, semua kesenangannya, bahkan semua hartanya demi kejayaan Islam wal muslimin. Maka mereka juga adalah para pahlawan. Ya. Sebut saja Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, dan juga para sahabat yang lainnya. Ya. Ada Khalid bin Walid, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Ubaidah al-Jarrah, ada Abu Dhal al-Ghifari. Bahkan para ulama, sahabat seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud adalah mereka para pahlawan juga dalam hal keagamaan, dalam hal keilmuan. Maka ihwatun rahmatullah, sejatinya pahlawan itu tidak boleh berhenti. Semangat kepahlawanan ini harus selalu dibina. Maka semua orang diminta untuk senantiasa menjadi pahlawan, baik untuk dirinya sendiri, menjadi contoh bagi dirinya sendiri, atau juga menjadi contoh bagi keluarga, masyarakat yang lainnya. Terutama seseorang itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pahlawan bagi agamanya. Karena sebagaimana perkataan para ulama, ya, kulluna du'at, bahwa kita ini adalah sebagai dai. Jadi profesi kita ini adalah dai, maka profesi kita adalah pahlawan sebenarnya, ya. Semua harus minta menjadikan sebagai pahlawan. Maka dalam alam kontemporer seperti ini banyak juga contoh-contoh kepahlawanan, ya. Sebagaimana misalnya tentang bagaimana kaum muslimin membebaskan Al-Quds, Al-Aqsa, ya, yang diawali dengan Nuruddin Zanki, ya, seorang ulama yang berhasil menaklukkan pertama kali Al-Aqsa, kemudian disusul dengan Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Dan juga sebelum-sebelumnya ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Umar ibn al-Khattab yang telah menaklukkan Al-Aqsa ini. Maka inilah mereka para pahlawan. Hingga saat ini juga maka semangat kepahlawanan dan orang-orang yang menjadi pahlawan terhadap Al-Aqsa ini tidak akan pernah berhenti dan akan terus ada, kata Rasul. La tazalu fi ummati ta'ifah zahirin 'alal haqq wa hum 'ala dzalik la yakhdhulhum man khadalahum. Kata Rasul, akan senantiasa ada di antara umatku. Berarti tidak semuanya umat Rasulullah SAW ini menjadi pahlawan. Tetapi akan senantiasa ada para pahlawan. Orang-orang yang berjuang. Zahirina alal haq. Mereka yang senantiasa menzohirkan. Mereka yang senantiasa menampakkan kebenaran. Zahirina alal haq. Wahum ala dalik. Mereka akan terus dalam posisi seperti itu. La yakhdhuluhum man khadalahum. Mereka tidak akan tergoda dan tidak akan memalingkan mereka dari siapa orang-orang yang memalingkan mereka. Wahum ala dalik, mereka akan tetap dalam posisi seperti itu. Walaupun orang-orang tidak peduli, walaupun orang-orang tidak membantu, walaupun orang-orang tidak mendukungnya. Tapi sekelompok ini, kata Rasulullah SAW, yaitu ta'ifah, suatu kelompok, zahirin ala haq yang senantiasa memperjuangkan kebenaran ini, akan senantiasa ada hingga hari kiamat. Maka sebaiknya kaum muslimin wal muslimat, sahabat kedua semuanya, marilah kita mencontoh semangat kepahlawanan ini, apa yang dilakukan, apa yang sekarang sedang dijalankan oleh Taifah Mansurah, golongan yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu kelompok yang mereka mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kepahlawanan, yaitu mereka yang mendakwahkan kebenaran. Maka di hari pahlawan, insya Allah yang akan diperingati oleh masyarakat Indonesia tanggal 10 November yang akan datang, ini juga sebagai momen bagi kita untuk mari kita meningkatkan kembali semangat kepahlawanan kita. Bahwa kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi pahlawan bagi keluarga kita, pahlawan bagi masyarakat kita, pahlawan bagi negara kita, dan pahlawan tentunya paling utama adalah
bagi agama kita Islam. Sehingga insya Allah dengan semangat kepahlawanan, seperti tadi definisi pahlawan adalah yang mampu memberikan kemanfaatan bagi yang lain, maka ini akan terwujud. Dan semangat kepahlawanan ini akan senantiasa ada di dalam diri kita, di dalam setiap benak kita kaum muslimin wal muslimat, atau juga sekedar bangsa Indonesia secara umum, manakala mereka mampu memberikan nilai-nilai kebaikan, mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat buat yang lainnya, mereka sejatinya adalah para pahlawan. Jadi pahlawan bisa muncul di kalangan para ulama, pahlawan bisa muncul di kalangan guru, pahlawan bisa muncul di kalangan pejabat, pahlawan bisa muncul di kalangan rakyat jelata, masyarakat biasa. Ketika mereka ada semangat untuk memberikan kemanfaatan bagi yang lain, maka mereka adalah sejatinya para pahlawan. Harus kita hormati dan harus kita contoh teladani dalam kehidupan kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam semangat kepahlawanan ini. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam barisan para pahlawan muslimin, juga pahlawan bangsa, pahlawan negara, pahlawan keluarga, pahlawan di masyarakat. Barakallahu lakum wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.